Setelah Chen Ping dan Hu Mazi berjalan ke cahaya putih yang membawa mereka ke jalan raya, mereka tersedot ke dalamnya tak terkendali. Kedua orang itu merasakan kekuatan hisab besar yang terus-menerus menelan mereka. Chen Ping hanya merasa tubuhnya tidak dapat bergerak. Kekuatan melahap yang teramat kuat ini membuat Chen Ping secara naluri ingin melawan. Ia mengira proses menuju surga akan sangat menyenangkan, tetapi tak disangka ternyata prosesnya sangat menyakitkan. Ketika Chen Ping merasakan pusaran air di dalam tubuhnya, tidak ada cahaya atau suara di sekitarnya, dan semuanya lenyap. Seolah-olah seluruh tubuh berada dalam kehampaan, bahkan tidak ada udara di sekitarnya yang dapat dirasakan. Chen Ping bahkan tidak bisa mendeteksi aroma Hu Mazi. Mata tidak dapat melihat apapun, dan kesadaran spiritual tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan mata surgawi sama sekali tidak berguna di tempat ini. Chen Ping hanya bisa memejamkan matanya sedikit, merasa seolah-olah melayang di udara. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Chen Ping merasa tubuhnya seperti telah memasuki saluran lain, karena dia bisa merasakan tekanan dari seluruh tubuhnya. Bahkan ada secercah cahaya di depan mataku. Tiba-tiba, setelah suara yang memekakkan telinga, Chen Ping merasa pusing dan organ-organ dalamnya seperti terjepit. Chen Ping ingin melawan, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Proses ini sungguh menyakitkan, rasanya pikiran jernih tapi tubuh tak terkendali. Ketika seberkas cahaya putih menembus mata Chen Ping akhirnya membuka matanya. Penglihatanku perlahan pulih dan aku sangat gembira. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa surga yang dirindukan semua orang itu. Namun, ketika Chen Ping perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sangkar besar. Dan kandang itu dikelilingi oleh rantai hitam. Sial, di mana ini? Guru Hu, Chen Ping sedikit bingung. Bukankah dia sedang dibawa ke surga? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di kandang, dan dia tidak tahu di mana tempat ini? Chen Ping mencoba memancarkan indera spiritualnya, tetapi indera spiritualnya tidak dapat dipancarkan sama sekali. Chen Ping berteriak lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Hu Mazi sama sekali. Pada saat ini, Chen Ping panik dan berteriak keras, "Apakah ada orang di sini? Di mana tempat ini?" Tetapi setelah berteriak beberapa kali, tidak ada seorang pun yang menjawab. "Senior, apakah kamu tahu di mana ini? Apakah ini surga?" Chen Ping hanya bisa meminta bantuan dari Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah, ini seharusnya penjara, kan? Tentu saja aku tahu ini penjara, tapi mengapa aku ada di sini? Bukankah aku dibawa ke surga? Mengapa aku di penjara?" Chen Ping panik, dia pasti telah dikendalikan oleh seseorang bahkan sebelum dia mencapai surga. Chen Ping membuka mata Tianming-nya dan menembus lapisan kabut hitam di dalam sangkar, ingin melihat seperti apa pemandangan di luar. Tetapi ketika Chen Ping membuka mata Tianming-nya dan melihat ke sekelilingnya, dia mendapati ada sangkar-sangkar seperti itu di sekelilingnya, dan sangkar-sangkar ini seakan mengambang di suatu tempat. Semua kandang diikat dengan rantai, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Chen Ping mencoba menyerap napas di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada energi peri di sekitarnya, apalagi energi spiritual. Ada energi iblis di kabut hitam, tetapi energi iblis itu sangat langka dan Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tenang, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengayunkannya kuat-kuat ke arah penjara. Dia ingin menghancurkan penjara ini dan meninggalkan tempat ini. "Aku tidak bisa terjebak di sini selamanya." Pedang pembunuh naga menebas pinggiran sangkar, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Setelah terjadi kebakaran, kandangnya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya,
Tangan Chen Ping sedikit mati rasa karena terkejut. Oh sial, Chen Ping sedikit marah, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas ke arah tepi sangkar lagi. Dengan ledakan keras yang sama, seluruh tubuh Chen Ping hancur. Chen Ping hanya merasakan organ dalamnya bergejolak, dia tidak menyangka kalau sangkar yang tampak biasa saja itu ternyata bisa menjebaknya. Pada saat ini, dia memikirkan kata-kata lelaki tua itu dan merasa bahwa kata-kata itu sangat masuk akal. Dengan kekuatanku, sekalipun aku masuk surga, bahaya tetap ada di mana-mana. Sekarang Chen Ping mempercayainya. Jika sangkar ini berasal dari dunia surgawi, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa memecahkannya. Rekan Taois, jangan buang-buang energi. Tidak seorang pun yang datang ke sini dapat melarikan diri kecuali mereka telah menyelesaikan hukuman mereka dan dibebaskan. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Chen Ping terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Dao Yu, siapa kamu? Di mana kamu?" "Aku ada di dalam sangkar di sebelahmu." Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator yang baru saja mencapai alam abadi sepertimu berani memasuki surga. Pihak lainnya tampak sedikit terkejut dan berkata, "Rekan Taois, apakah ini surga? Mengapa kita dikurung? Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus dibebaskan setelah menjalani hukuman?" Chen Ping bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Saya warga negara yang taat hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Mengapa mereka menangkap saya dan membuat saya menunggu pembebasan setelah menjalani hukuman? Kamu belum mencapai tahap kenaikan, tetapi kamu telah menggunakan kekuatan eksternal untuk datang ke surga. Ini melanggar aturan jalan, jadi wajar saja jika kamu dikurung." Pria itu berkata, "Aku dituntun ke sini oleh Dao Agung, dan tak seorang pun mencoba menghentikanku. Mengapa kau menangkapku? Tangkap saja orang yang menuntun kita ke sini." Chen Ping terdiam, kok dia jadi tahanan padahal tadinya digiring ke sini secara normal. Tidak ada gunanya, surga hanya soal aturan, bukan akal sehat. Jika Anda mencoba bernalar di surga, Anda akan ditertawakan. "Dari mana asalmu? Siapa namamu? Kau dibawa ke surga setelah mencapai tingkat pertama, alam abadi. Sepertinya kau memiliki kekuatan yang kuat di belakangmu. Jadi aku akan membiarkanmu pergi." Pria itu bisa tahu sekilas bahwa Chen Ping diutus oleh seseorang yang telah melepaskannya. "Namaku Chen Ping. Aku berasal dari alam surga. Jadi tangga menuju surga memang mudah bagiku." Chen Ping mengangguk tanda setuju. Lalu bertanya, "Rekan Taois, bagaimana Anda bisa melihat saya tetapi saya tidak bisa melihat Anda? Anda berasal dari mana? Siapa nama Anda?" Chen Ping bertanya pada pria itu. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang ditemui Chen Ping ketika dia tiba di alam surgawi, jadi dia harus mengajukan pertanyaan dengan jelas. Chen Ping juga belajar banyak hal dari pria ini. "Jika kau menghilangkan kabut hitam di dalam sangkar, kau akan bisa melihatku. Nama saya Xiu Rui, seorang kultivator dari alam Wuxu. Saya juga datang ke alam surgawi dengan menaiki tangga surgawi. Tetapi sejak aku dibawa ke sini, aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 500 tahun." Pria itu mendesah dan berkata, Chen Ping menatap kabut hitam di dalam sangkar, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan kabut hitam itu langsung tertiup. Setelah meniup kabut hitam itu, Chen Ping menemukan bahwa di dalam sangkar yang jaraknya hanya beberapa meter dari penjara, ada seorang pria kurus kering dengan janggut. Meski lelaki itu tampak kuyu, dia masih bersemangat. Namun pakaian di tubuhnya compang-camping, sepertinya dia tidak menggantinya selama ratusan tahun. "Rekan kultivator, tahukah Anda mengapa kita terperangkap dalam sangkar tepat setelah kita dituntun ke sini?" Audio asli channel Chen Ping bertanya, "Jika memang begitu,
maka Ningxi dan Suyuki pasti akan terjebak di sini jika mereka datang. Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi sangat cemas. Bagaimana aku tahu, tapi kandang ini sepertinya hanya menjebak pendeta manusia, ras lain sepertinya tidak terperangkap. Xiu Rui berkata, sial, apa maksudnya ini, menargetkan pembudidaya manusia? Saya melihat siapa yang melakukan ini. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi marah. Bukankah ini perlakuan diskriminatif? Senior, aku akan memberikan tubuhku padamu. Bisakah kau memecahkan kurungan ini? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Sekarang tubuh Chen Ping telah pulih ke kondisi terbaiknya. Dia akan mampu membuat Raja Iblis Ciyun mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Saya tidak membual, hanya butuh beberapa menit saja. Kata Raja Iblis Awan Merah, baiklah, silakan kendalikan tubuhku, senior. Chen Ping membiarkan Raja Iblis Awan Merah menguasai tubuhnya. Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Bersamaan dengan ini, cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuh Chen Ping. Kekuatan yang keluar dari tubuh Raja Iblis Ciyun mengejutkan Xiu Rui. Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator tingkat 1 di alam abadi? Xiu Rui menatap Chen Ping dengan tak percaya. Chen Ping meninju kandangnya, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba dilepaskan. Kandang tempat Chen Ping berada bergetar hebat, kemudian rantai hitam yang mengelilingi kandang itu langsung hancur. Kandangnya pun langsung ambruk, pecah berkeping-keping, dan lenyap. Chen Ping melayang dalam kehampaan, dikelilingi oleh kurungan yang tak terhitung jumlahnya. Rekan Taois, Anda hebat sekali, bisakah Anda menyelamatkan saya? Xiu Rui bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah terperangkap selama lebih dari 500 tahun. Kalau ada yang bisa mendobrak sangkar itu dan melepaskannya, dia pasti rela menyerahkan dirinya kepada orang itu. Terjebak dalam sangkar, tanpa sumber daya untuk berlatih dan tak ada seorang pun untuk diajak bicara, sungguh membosankan. Tidak masalah, Chen Ping mengangguk, itu hanya sepotong kue. Chen Ping meninju kurungan yang memenjarakan Xiu Rui, dan kurungan itu berubah menjadi bubuk setelah terkena pukulan mengerikan ini. Kandang itu menghilang dan tubuh Xiu Rui langsung terjatuh. Dia sudah lama tidak terbang sehingga dia mungkin lupa tentang hal itu. Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung meraih Xiu Rui. Lalu aliran kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Xiu Rui, yang akhirnya membuat Xiu Rui sedikit pulih dan wajahnya menjadi merah padam. Xiu Rui memegang tangan Chen Ping dengan erat. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku keluar dari lautan penderitaan. Ini semua berkat Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, dia mungkin tidak akan mampu melepaskan diri dari kurungan dan pergi bahkan setelah menunggu selama 500 tahun. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Mata Xiu Rui dipenuhi air mata dan dia benar-benar mulai menangis. Itu hanya sepotong kue, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Xiu Rui tiba-tiba tersipu malu saat ini dan meminta maaf. Maafkan aku meremehkanmu tadi. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan yang dapat kau kerahkan di alam transformasi tingkat pertama lebih kuat dariku di alam transformasi puncak. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberitahu Raja Iblis Awan Merah tentang kerasukannya. Rekan kultivator, Anda telah mencapai puncak alam abadi. Anda hanya perlu satu langkah kesempatan dan pencerahan untuk naik ke surga. Mengapa Anda perlu melewati tangga menuju surga? Chen Ping sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan Xiu Rui. Hei! Aku sudah berada di puncak alam abadi selama ratusan tahun. Tetapi aku masih belum bisa naik. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi aku menaiki tangga untuk memasuki surga. Siapa yang mengira bahwa petunjuk menuju tangga surga itu sangat menipu?
sehingga begitu membuka mata, Anda akan langsung terkurung dalam sangkar. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan mencoba menaiki tangga menuju surga. Xiu Rui mendesah pelan, jelas-jelas menyesali perbuatannya sampai mati. Ratusan tahun telah terbuang sia-sia di kandang ini. Rekan kultivator, pernahkah kamu melihat orang-orang yang datang bersamaku? Chen Ping ingin bertanya di mana Hu Mazi berada. Tidak, sepertinya hanya kamu saja yang ada di sini. Aku tidak melihat kamu mempunyai teman. Apakah temanmu juga seorang pendeta manusia? Kalau dia ras lain, dia mungkin tidak akan dipenjara di sini. Xiu Rui bertanya, Chen Ping mengangguk, ya. Meskipun Hu Mazi memiliki tulang abadi, dia sebenarnya seorang kultivator manusia. Itu sulit, ada puluhan ribu kandang di sini. Aku tidak tahu di kandang mana temanmu berada, kecuali pemilik kandang itu tahu. Xiu Rui menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terjadi gempa bumi tak jauh dari sana. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari kandang. Disertai suara keras, sebuah sosok keluar dari gua tua. Siapa gerangan yang memasang kandang di ujung jalan? Jahat sekali. Saya melihat Hu Mazi datang sambil mengumpat. Xiu Rui menatap Hu Mazi dengan kaget, tubuhnya sedikit gemetar saat dia bertanya, rekan Taois Chen, apakah ini teman yang Anda cari? Ya, Chen Ping mengangguk, lalu menatap Hu Mazi dan berkata, Tuan Hu, tempat apa ini? Bagaimana aku tahu? Tapi ini pasti di surga. Aku hanya tidak tahu orang jahat mana yang memasang kandang di sini. Hu Mazi melihat sekeliling dan berkata, Guru Hu, karena ingatanmu sudah pulih, bisakah kau ceritakan kepadaku tentang peraturan dan tata tertib alam surga, serta tingkatan-tingkatan alam? Chen Ping bertanya pada Hu Mazi, tidak ada aturan di surga, yang kuat dihormati. Jika Anda berada di level tinggi dan kuat, maka itulah aturannya, itulah aturannya. Menurutmu siapa yang menciptakan hukum-hukum surga? Hukum-hukum itu diciptakan oleh para orang suci tertinggi. Mereka sangat hebat. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah aturan-aturannya, dan hukum-hukum itu telah menjadi aturan-aturan. Suatu hari, jika kau menjadi penguasa alam semesta, surga ini tidak akan berarti apa-apa, dan Sang Santo tertinggi tidak akan berarti apa-apa. Kau bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Hu Mazi berkata dengan sangat tidak puas. Berhentilah menyanjungku dan ceritakan padaku tentang surga. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Jika Raja Iblis Scarlet Cloud tidak mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan bisa keluar dari kurungan itu. Terlebih lagi, berbicara tentang menjadi penguasa alam semesta, terlalu mengada-ada. Dia harus mengetahui situasi saat ini dengan jelas. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa surga ada 36 tingkat, kan? Kata Hu Mazi. Ya, Chen Ping mengangguk, 36 surga di surga ini terbagi menjadi 12 surga bawah, 12 surga tengah, dan 12 surga atas, dan di masing-masing 12 surga, 3 surga merupakan bidang kecil. Para kultivator yang dipimpin oleh Dao Agung atau memasuki surga dengan cara lain semuanya memasuki 3 surga. Para dewa di 3 surga ini semuanya adalah dewa yang tersebar, dan mereka semua adalah kultivator liar yang belum menerima jimat abadi. Jadi semua kultivator di bawah langit ketiga dipandang rendah. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator lebih suka berlatih perlahan untuk naik ke surga daripada mencari bimbingan Dao Agung. Dan para kultivator yang berlatih sendiri dan naik ke surga langsung naik ke surga keempat. Para abadi ini adalah para abadi duniawi dan memiliki kekuatan terlemah di surga. Yang berikutnya adalah manusia abadi, dewa abadi superior, dewa abadi sejati, dewa abadi emas Daluo, penguasa abadi,
Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan Orang Suci. Alam-alam ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan, tetapi saat Anda mencapai surga, Anda tidak akan lagi menderita kesengsaraan guntur saat Anda maju ke alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, Anda harus naik ke panggung abadi. Untuk maju ke setiap alam utama, Anda harus naik ke panggung abadi terlebih dahulu. Kamu baru berada di alam transformasi abadi sekarang, bahkan belum menjadi dewa abadi. Jalani saja. Audio asli channel Fix Silaturahmi. Hu Mazi menepuk bahu Chen Ping dan berkata, Guru Hu, sebelum reinkarnasi Anda berada di tingkat surga yang mana? Di alam mana Anda berada? Chen Ping bertanya. Hei, aku sudah berada di puncak alam abadi manusia. Aku akan segera menjadi abadi surgawi dan meninggalkan surga ke-6. Sayang sekali aku ditipu oleh seorang wanita. Sungguh sia-sia kultivasiku selama ribuan tahun. Hu Mazi berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Xiu Rui yang berdiri di samping tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar apa yang dikatakan Hu Mazi. Manusia abadi, seberapa hebat itu? Dia berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak dapat naik, dan akhirnya tidak punya pilihan selain memasuki surga dengan memanjat tangga. Sekarang, bahkan jika dia menyadari kenaikannya, dia hanya bisa menjadi abadi. Semua makhluk abadi di bumi hanyalah sampah di alam surga. Apalagi para makhluk abadi yang terpencar ini, tak seorang pun akan membuka mata untuk melihat mereka. Chen Ping mendengarkan perkataan Hu Mazi dan lupa bertanya kepada Nan Batian di alam mana mereka berada, dan di level mana mereka berada. Senior, kamu di alam mana? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Aku tidak berada di level manapun. Jangan tanya, kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Hal ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Dia hanya bertanya tentang kerajaan, jadi mengapa dia begitu marah? Tetapi karena dia tidak diizinkan bertanya, Chen Ping tidak bertanya. Kita pergi dulu dari sini, kata Chen Ping. Hu Mazi dan Xiu Rui keduanya mengangguk. Ketiganya terbang ke atas bersama-sama. Karena kabut hitam menyelimuti mereka dan mereka tidak tahu arah, mereka hanya bisa terbang ke atas untuk melihat apakah mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Untungnya, tidak ada batasan di sini, dan Chen Ping dan teman-temannya dapat terbang dengan bebas. Sepanjang jalan, ketiga pria itu bergegas ke atas, dengan Hu Mazi di depan, dan tidak diketahui berapa banyak kandang yang telah mereka hancurkan. Tampaknya kekuatan orang ini meningkat secara signifikan setelah ingatannya terbangun. Chen Ping bukan tandingannya sekarang. Dengan cara ini, ketiga orang itu tidak tahu sudah berapa lama mereka bergegas. Tetapi tampaknya di sini tidak ada akhirnya, pemandangan di sekitarnya masih kabut hitam, dan ada kandang di mana-mana. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dan kita akan kehabisan tenaga. Hu Mazi memutar matanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara untuk menemukan jalan keluar. Kita tidak akan bisa keluar jika kita hanya berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Chen Ping merasa ini bukan solusi, jadi dia berkata, tapi kami tidak tahu di mana pintu keluarnya. Xiu Rui berkata, biarkan aku melihat apakah aku bisa membakar tempat buruk ini. Chen Ping memutuskan untuk menggunakan api pamungkasnya untuk membakar tempat ini secara langsung. Meskipun mereka merasa sangat tidak nyaman terbakar oleh api, alangkah baiknya jika mereka bisa membakar tempat ini dan pergi. Rekan Taois Chen, jika kau menyalakan api, kau tidak akan membakar kita semua sampai mati, kan? Xiu Rui bertanya, meskipun dia jauh lebih kuat dari Chen Ping, dia tidak berani meremehkan Chen Ping. Jangan khawatir, kamu tidak akan terbakar sampai mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, api tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Api tersebut merupakan gabungan berbagai api,
yang memancarkan gelombang panas yang mengepul. Chen Ping mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, dan langit dan bumi langsung dipenuhi api. Api itu membakar dengan hebat. Pada saat ini, di sekitar mereka, tidak ada lagi kabut hitam, tetapi bola api. Tak lama kemudian, jeritan mulai terdengar. Seharusnya orang-orang yang terperangkap di dalam sangkar adalah orang-orang yang tidak mampu menahan panasnya api. Rekan Taois Chen, seharusnya ada cukup banyak orang yang dipenjara di sini, kan? Xiu Rui bertanya. Chen Ping, apimu tidak akan membakar semua orang di dalam kandang sampai mati, kan? Hu Mazi bertanya, tidak. Apiku hanya ditujukan pada iblis. Jika itu adalah seorang kultivator manusia, dia tidak akan terluka oleh api ini. Kata Chen Ping tahu bahwa mereka yang dipenjara di sini semuanya adalah manusia kultivator, jadi dia sudah mempertimbangkan hal ini. Api pamungkas yang baru saja dirilis hanya ditujukan kepada iblis. Teriakan itu juga teriakan seorang pembudidaya iblis. Bersamaan dengan teriakan itu, gelombang udara dingin dan suram terus menyerbu masuk, seolah-olah melawan panas. Tetapi udara dingin dan suram ini tidak dapat menahan api yang mengerikan di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, udara dingin dan suram menghilang. Di depan Chen Ping, pusaran air tiba-tiba muncul, dan api tertarik oleh pusaran air, membentuk tornado api. Mata Chen Ping berbinar, ayo pergi, ini mungkin jalan keluarnya. Setelah berkata demikian, Chen Ping membawa Hu Mazi dan Xiu Rui dan langsung menuju pusaran air. Pada saat yang sama, api di sekitarnya menghilang, dan tubuh Chen Ping jatuh ke dalam pusaran. Hati-hati, ada banyak energi jahat di sini, Chen Ping mengingatkan Hu Mazi dan Xiu Rui. Tepat saat Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sekumpulan kabut hitam keluar dari seluruh pusaran air. Di tengah kabut hitam itu ada wajah-wajah hantu yang nampak sangat menakutkan. Kau masih ingin menghentikan kami? Chen Ping mendengus dingin dan langsung memanggil pedang pembunuh naga, yang masih menyala dengan kobaran api. Makhluk jahat ini paling takut pada api, ledakan-ledakan-ledakan. Chen Ping mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, dan energi pedang membawa api pamungkas, langsung mengalahkan wajah-wajah hantu itu. Chen Ping dan kawan-kawannya berhasil memasuki pusaran itu, tetapi begitu mereka masuk, wajah-wajah hantu yang sangat jelek dan berdesakan bermunculan di sekeliling mereka. Wajah-wajah hantu ini semuanya terbungkus kabut hitam, dan ada cakar seperti tentakel di sekitar mereka. Jangan berhenti, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung terbungkus dalam cahaya keemasan, dan di sekitar mereka, muncullah perisai pelindung yang terbentuk dari api pamungkas. Wajah Xiu Rui terlihat sangat jelek saat ini, meskipun dia berada di puncak alam transformasi abadi. Tetapi setelah terperangkap di sini selama ratusan tahun, tubuhnya belum pulih. Lagi pula, ini adalah surga, dia yang berada di puncak alam abadi, tidak berani bertindak gegabah. Hu Mazi mengikuti di ujung, melihat wajah-wajah hantu yang berdesakan di sekelilingnya, dan mengumpat dengan marah, "Bao, kalau kau punya nyali, tunjukkan wujud aslimu. Siapa yang kau coba takuti dengan makhluk-makhluk ini?" Setelah Hu Mazi selesai berbicara, 3 jimat muncul di tangannya, lalu dia melemparkan jimat-jimat itu ke tangannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dan energi yang sangat kuat meledak di mana-mana. Bersamaan dengan semburan cahaya, ia menerangi pusaran itu dengan sangat terang. Pada saat ini, Chen Ping dapat melihat dengan jelas bahwa wajah-wajah hantu yang berdesakan rapat itu ternyata adalah seorang pria yang memancarkan aura mematikan dan memegang kapak perang. Tentakel dan wajah hantu ini tumbuh pada orang ini seperti rambut.
Chen Ping dan anak buahnya sekecil semut di depan orang ini. Apa-apaan ini? Mungkinkah orang ini yang membuat kandang ini? Chen Ping menatap pria yang lebih tinggi dari gunung itu, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pria itu tidak menunggu Chen Ping bereaksi. Dia hanya mengayunkan kapak perang di tangannya dan bergegas menuju Chen Ping. Kali ini, aura mengerikan datang ke arahnya, dan pada saat yang sama, tentakel dan wajah hantu itu juga menyerang pada saat yang sama. Ruang dalam pusaran ini sudah kecil, dan ditambah dengan serangan yang mengerikan ini, Chen Ping dan rekan-rekannya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Xiu Rui sangat terkejut saat melihat pemandangan ini hingga matanya terbelalak dan dia mulai menyesal telah keluar dari penjara. Tahukah kau, jika kau mati setelah keluar dari penjara, kau sama saja hidup di penjara. Mungkin setelah waktu yang lama, Anda akan dibebaskan. Dasar bodoh, jadi tinggi itu nggak ada gunanya. Melihat ini, Humazi mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba menyerang ke depan dengan telapak tangan kanannya. Sebuah rune es biru muncul di telapak tangan Humazi. Saat jimat es itu meledak, sekelilingnya langsung dipenuhi hawa dingin yang teramat sangat. Semua napas, begitu pula tentakel dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya, langsung membeku pada saat ini. Pria yang bagaikan gunung di depannya masih terus mengayunkan kapaknya. Waktu seakan berhenti pada saat ini, Humazi kemudian dengan lembut mengulurkan tangan dan menunjuk salah satu tentakel. Disertai suara pecah, semua benda beku di depannya berubah menjadi bubuk. Xiu Rui menatap Humazi dengan kaget, saya begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Chen Ping juga agak terkejut, dia menatap Humazi dan berkata, Tuan Hu, lumayan, Anda punya beberapa keterampilan. Omong kosong, lagi pula aku hampir menjadi makhluk surgawi. Meskipun aku telah bereinkarnasi, kemampuan itu masih ada di kepalaku. Setelah tiba di surga, saya dapat kembali ke masa lalu hanya dalam waktu singkat. Humazi berkata dengan sikap sok, kalau begitu aku harus mengandalkan Guru Hu untuk melindungiku, Chen Ping berkata sambil tersenyum. Aku bisa melindungimu, tetapi kau harus mencarikan beberapa wanita untukku. Kau populer di kalangan wanita, jadi carilah lebih banyak wanita dan berikan padaku. Kata Humazi, persetan. Chen Ping memutar matanya, Xiu Rui, yang berdiri di samping, juga terdiam saat mendengarkan percakapan antara Humazi dan Chen Ping. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan menyentuh wanitamu. Humazi menepuk Chen Ping dan berkata, ayo pergi, orang ini hanyalah boneka. Dia jelas bukan penguasa kandang ini. Chen Ping mengangguk, dan beberapa orang bergegas maju melalui saluran pusaran.